Assalamualaikum anak salih-salihah. Bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat? Masih tetap semangat belajar untuk mencapai cita-cita kita di masa depan. Anak-anak, kita akan belajar tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku pembelajaran 2. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Pada pembelajaran ini termuat 3 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDB. Berikut ini tujuan pembelajarannya. Aku bangga sekali dengan daerah tempat tinggal keluarga besarku, Yogyakarta. Di Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabah. Kampung itu dinamakan Kasongan. Kasongan terletak di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Gerabah merupakan satu di antara karya 3 dimensi. Selain gerabah, benda-benda ukiran yang merupakan karya 3 dimensi. Apakah kalian dapat menyebutkan karya 3 dimensi lainnya? Dapatkah kalian menggambar benda 3 dimensi? Ayo kita pelajari bersama-sama. Sekarang perhatikan benda-benda berikut ini. Ada 2 buah patung orang laki-laki, ada teko beserta cangkirnya. Kemudian ada dalam bahasa Jawanya ini namanya kendi, ada lemari, ada gambar atau patung ikan. Ada guci besar, guci kecil, kemudian ada piring, ada sendok, ada tempat nasi, serta ada gelas. Kira-kira ini gambar apa ya? 2 dimensi atau 3 dimensi? Pintar sekali, gambar 3 dimensi. Gambar benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki volume atau isi. Ciri-cirinya adalah mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun serta memiliki volume. Benda 3 dimensi dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah benda kubistik. Benda kubistik adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, meja, lemari, kulkas, televisi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang menyerupai silinder atau elips. Contoh, gelas, piring, botol, guci, dan lain sebagainya. Teko. Yang ketiga adalah benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya buah, pohon, batu, dan benda alam lainnya. Nah, ini ada contohnya. Sekarang tugasnya ada beberapa gambar. Kalian identifikasi gambar berikut ini, kemudian tentukan mana yang benda kubistik, mana yang benda silindris, dan mana yang benda bebas. Kerjakan dalam bentuk tabel seperti ini di buku tugas kalian masing-masing. Sekarang mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sekarang mari kita amati ada seorang anak yang bermain ketapel. Bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Berhati-hatilah saat kalian bermain ketapel, jangan diarahkan kepada temanmu ya. Apa hubungan antara gaya dan gerak pada permainan ketapel? Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel adalah gaya saat anak menarik dan melepaskannya mempengaruhi batu yang semula diam menjadi bergerak setelah dilontarkan dengan menggunakan ketapel. Ini pengaruh gaya dan gerak. Gaya yang ada dalam permainan ketapel tersebut adalah gaya pegas. Kedua, paman sedang menimba dengan ember. Paman menimba dengan menarik tali timba. Apa hubungannya?
Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa paman menimba dengan ember adalah gaya yang dikerjakan paman saat menarik tali timba mengakibatkan ember yang semula diam menjadi bergerak naik ke atas. Kemudian, paman tidak menarik lagi jika sudah sampai ke atas. Nah, ember tersebut berhenti. Benda bergerak menjadi berhenti. Sekarang yang ketiga. Pengrajin membuat gerabah. Dari tanah liat menjadi beberapa benda gerabah. Gerabah dibuat dari tanah liat. Tanah liat dibentuk oleh pengrajin menjadi berbagai bentuk. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Nah, hubungannya apa? Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah yang dilakukan pengrajin saat membentuk tanah liat adalah mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah. Mengubah bentuk benda. Bisa dipahami dari sini? Mudah bukan? Nah, sampai di sini pembahasan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap semangat belajar, belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.